kenapa kamu yang nggak makan? Tidak sedikit masyarakat yang berharap pada Jakarta, berharap untuk bisa mengubah nasib di ibu kota. Namun nyatanya Jakarta tidak melulu tentang kemewahan. Di antara belantara beton masih ada kisah perih masyarakat yang berjuang gigih, mencari rezeki demi sesuap nasi. Ya banyak, gatel, sebenarnya gatel. Banyak masalah mau gatel, ya seperti tadi saya bilang itu. Mau bilang apa lagi, dinikmatin aja. Ya namanya usaha. Itu. Fajar baru saja muncul dari sudut cakrawala. Itu artinya Udin harus bekerja. Tanpa riuh gaduh berlari, layaknya pekerja kantoran mengawali hari, Udin segera turun ke perahu untuk menjemput rezeki. Inilah tempat kerja Udin di sekitar kolong tol Sediatmo Kali Adem, Kapuk Muara, Jakarta Utara. Sebelum air laut pasang dan air dari hulu deras, Udin harus bergegas. Laki-laki 50 tahun ini mulai mendayung mengatur perahu melaju ke arah hilir sungai. Sesekali Udin menyerok dayung ke dasar air mencari buruannya di antara endapan lumpur. Ya, Udin adalah seorang pencari cacing sutra di Jakarta. Baginya, hewan air ini bak sebuah emas permata. Terlihat tidak berharga, namun bagi Udin, ini adalah berkah. Berbekal saringan bersih, Udin mulai turun ke air. Timbunan demi timbunan lumpur pekat ia kumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam saringan. Entah sudah berapa banyak cacing yang didapat, karena tak tampak sama sekali dari kasat mata. Mencari rupiah di antara bangunan mewah, inilah realita hidup yang Udin harus terima. Yang ia tahu, rezeki halalnya telah diatur oleh Sang Maha Kuasa. Nasib terkepung oleh air limbah domestik, sampah, bahkan bau lumpur penyengat pun pasrah Udin terima. Perasaan takut kotor, geli ataupun jijik sudah Udin buang jauh-jauh. Kulit legam yang mengeriput karena kedinginan pun ia tak peduli. Oh iya, bukan main sampai pada peot tangan. Apalagi kalau udah hujan gitu kan. Hujan, gerimis, angin. Waduh, udah penggigil dah. Cuman bagaimana lagi? Udah dinikmatin aja. Dinikmatin aja gitu biar dingin kayak apa juga. Bahkan ada hujan apa, angin kencang gitu kan. Tetap turun aja gitu. Ya banyak, gatel. Sebenarnya gatel, banyak masalah mau gatel. Ya seperti tadi saya bilang itu, mau bilang apa lagi, dinikmatin aja. Ya namanya usaha. Itu gatel, namanya di air. Udah apa juga benda-benda tajam tuh ada. Jangankan beling, paku segala macam, belum fiber, tuh banyak juga ada. Saya juga sering kena, kalau dihitung-hitung malah lebih dari 5 kali kena benda tajam, termasuk beling itu. Layaknya matahari terbit, semangat Udin harus terus bangkit. Meski rupiah yang diterima setiap hari tidak seberapa. Ya jujur, kalau nyari cacing kan menurut saya lumayan duitnya. Dapatnya cepat gitu, bisa ketunggu buat kebutuhan dapur. Kalau penghasilannya ya emang tergantung pendapatan sih.
Kalau dihitung rata-rata sekitar ya 10 gayung mah dapat. 10 gayung. Satu gayungnya berapa ya Pak? Kalau tahun-tahun yang udah itu waktu fenomena cupang udah pernah ngalamin 40 sampai 50. Cuman pas akhir-akhir sekarang ya cacing nggak jauh dari 17.000. Iya. Berjibaku di dalam sungai selama 4 jam, waktunya Udin memindahkan cacing dari wadah di atas perahu. Karena hewan air ini rentan mati jika terlalu lama terkena matahari. Nggak ada yang nyangka ya ternyata dari endapan lumpur yang berwarna hitam kehijauan seperti ini memang ternyata ada rupiah di dalamnya. Nah ini adalah mata pencarian dari Pak Udin, pencari cacing sutra. Dan sekarang cacing-cacing ini sudah dikumpulkan untuk kemudian diendapkan selama 1-2 jam. Lalu akhirnya nanti terpisah antara bagian lumpur dan juga cacing-cacingnya. Nanti setelah cacingnya sudah murni cacing semua, baru nanti diambil oleh pengepul dari Tangerang. Sambil menunggu cacing sutra terpisah dengan lumpur, Udin membuang sisa airnya dengan spons seadanya. Cacing berwarna merah ini banyak diburu masyarakat sebagai pakaian alami ikan hias dan air tawar budidaya. Udin sejatinya adalah laki-laki bertanggung jawab. Sang istri Romlah menderita stroke 3 tahun yang lalu. Udin juga harus menghidupi satu anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Udin hanya bisa berserah. Kesabarannya pun tak akan pernah goyah. Tanpa lelah berharap, ia yakin pengorbanannya kelak akan berbuah manis. Bini saya namanya juga sakit. Mau siapa lagi? Sakitnya bukan sakit biasa, sakit stroke. Stroke. Coba. Mau nggak mau, ya adanya begini ya dilakoni. Ya itu buat kebutuhan begitu. Sampai-sampai juga jangankan ibaratnya buat berobat, buat makan juga ya keteter. Saya juga nggak tahu, yang jelas mah udah ada yang nentuin yang di atas gitu aja. Jadi bersyukur dan berusaha aja. Yang penting mah satu, kasih kekuatan kesehatan, itu aja. Sama ngomongnya ngomongnya nggak bisa itu, nggak bisa kayak gimana kayak biasa gitu. Kalau diangkat, Kalau apa diangkat, digerakin gitu? nggak sakit, temannya begini sakit sekarang. Saat istirahat, Udin menyempatkan pulang ke rumah untuk mengurus Romlah. Rumah berukuran tak lebih dari 7 kali 3 meter ini satu-satunya tempat berlindung Udin sekeluarga. Akibat stroke, gerakan Romlah menjadi sangat terbatas. Perempuan 48 tahun ini hanya mampu berbaring dan sesekali duduk. Untuk memposisikan badannya pun, ia harus dibantu Udin. Keluhan apa yang Ibu rasain sekarang? Ini mati belah. Sama ngomongnya nggak bisa itu, nggak bisa kayak gimana kayak biasa gitu. Cadel aja. Sebelah kanan ya Bu? Sebelah kanan.
Kalau diangkat, Kalau apa diangkat. digerakin gitu? Nggak sakit, temannya begini sakit sekarang. Sakit nih. Kalau diangkat sakit ya Bu ya? Enggak. Kalau gitu diterima aja nggak apa-apa. Seberapa perhatian sih Bu Pak Udin tuh Bu kalau Ya ngurusin kalau ibu malam selama beberapa ngurusin tahun belakangan? aja. Cuman kalau siang kan nyandi dianya. Makan apa, diurusin gitunya mah. Hidup di tengah keterbatasan, Romlah hanya mampu mengandalkan pengobatan alternatif. Ibu, kenapa nggak ke dokter lagi Bu? Maksudnya untuk tahu perkembangannya seperti apa gitu. Ini seperti apa ya? Ya untuk ngobatin stroke ini. Alternatif aja. Kenapa Bu? Di hari kan itu dibekam segala. Abisan kan kalau ke sono jauh udah semuanya ngikut. Namanya nggak bisa apa-apa. Udah semuanya ngikut ya, di rumahnya kosong, nggak ada orang. Tadi Ibu bilang transportasi dan segala macam memang makan biaya. Iya. Itu gimana ceritanya? Kalau ke Cengkareng aku bolak-balik. Kalau ke Metro 40 sekali jalan. Itu juga jadi kendala Ibu ya? Iya. Bu, terakhir pertanyaan saya Bu. Bantuan dari pemerintah, RT RW, kecamatan, kelurahan gitu. Nggak ada. Apa Nggak ada. yang pernah Ibu dapetin apa Bu? Itu doang lagi itu apa? Lagi Covid ya. Itu dapat beras, dapat itu. Itu mah dapat. Udah. Kalau yang London enggak. Bagi Udin, Romlah adalah tulang rusuknya. Cintanya kepada sang istri telah mengakar di hati pria parubaya ini. Udin tak akan pernah menyerah berjuang di kota besar, karena ia percaya hasil tak akan mengkhianati usaha. Makasih Ibu. Sama. Ya. Bicara tentang kota megapolitan Jakarta, data BPS 2021 mencatat ada sekitar 10,6 juta jiwa penduduk di DKI Jakarta. Dan DKI ini juga tercatat sebagai kota yang paling ramai didatangi oleh para perantau dari berbagai daerah. Data dari Pemprov DKI Jakarta melalui Disduk Capil DKI Jakarta mencatat ada sekitar 7.400 orang yang datang ke ibu kota ini pada Maret 2020. Artinya Jakarta akan selalu menjadi magnet bagi siapapun dari daerah manapun. Namun jika kita melihat lebih dalam lagi, sebenarnya Jakarta tidak melulu isinya orang-orang sukses. Masih ada orang yang harus berjuang mengadu nasib demi rupiah yang tidak seberapa. Di saat sebagian orang baru terjaga dari tidur, seorang laki-laki berusia senja sudah bergegas menjemput rezeki. Dahulu, ia bercita-cita meraup rezeki di ibu kota yang konon mudah didapat. Apa mau dikata, ternyata nasib berkehendak lain. Niat mencari peruntungan di Jakarta tak sesuai yang diharapkan. Laki-laki asal Kuningan, Jawa Barat ini tak berhasil mendapatkan pekerjaan tetap, apalagi gaji yang layak. Tak perlu berbaju rapi, apalagi berdasi. Di Jakarta, Tatang mencari nafkah dengan berjualan air bersih. Pekerjaan yang sudah menghidupinya 2 dekade belakangan. Satu persatu jerigen diisi 20 liter air bersih. Airnya berasal dari sebuah toren besar kiriman dari Tangerang. Satu jerigen air Tatang beli dengan harga Rp1.500.
Tidak bisa pura-pura kuat, tenaga Tatang sudah tidak seperti saat ia belia. Laki-laki 71 tahun ini mengalami kesulitan jika harus membawa dan mendorong air terlalu berat. Dari 20 jerigen di dalam gerobak, ia hanya mampu menjual 16 jerigen saja dalam satu kali keliling. Artinya, dalam sekali berjualan, sedikitnya 320 liter air bersih sanggup ia bawa. Dari tiap jerigen, keuntungan yang ia terima hanya Rp1.500. Agar penghasilannya lebih banyak, Tatang bisa mengisi dan menjual air bersih hingga 2 kali bolak-balik. Makanya sekarang saya paling pagi sejalan, ntar habis lohor sejalan lagi, gitu lagi sini. Berapa kali balik? 2 paling. Ya cuman buat makan aja udah, makan sendiri. Berapa Pak sehari dapatnya Pak? Ini saya kalau full habis, kedorongan nggak nyampe 40.000 aja nggak nyampe, orang berarti 60 bagi 2, 30 sejalan. Kalau 2 jalan 60.000 buat makan aja. Buat makan, buat kontrakan, Iya. buat ngasih ke keluarga di kampungnya Pak? Ya kadang-kadang nggak kebagian yang di kampung. Apa itu jerigen aja pada pecah nggak kebeli. Ini jerigen hancur nggak kebeli. Pak, numpang ya. Setiap hari penghasilan Tatang tidak selalu sama. Akhir-akhir ini, Tatang mengaku jumlah pelanggannya bahkan semakin hari semakin berkurang. Itu pun masih ada pelanggan yang enggan membayar air dagangannya. Pelanggannya sama atau beda? Makin banyak atau makin sedikit? Makin habis. Dulu kan komplek tuh. Langganan komplek dulu mah banyak. Komplek habis, saya lari ke kampung, ke sini. Sampai sekarang kampung habis komplek mah. Ya. Makanya kalau sekarang mah udah nggak kayak dulu, udah jauh. 2008 komplek habis. Saya lari ke kampung, keliling di warung-warung. Habisnya gara-gara apa sih Pak? PAM, PAM udah ada isi ulang, PAM. Sukanya itu jadi pagi-pagi udah dapat duit. Dukanya kalau orang ngeselin, orang ada yang kagak bayar lagi. Nggak ada bayar gitu udah. Nah, orang banyak juga orang-orang begitu, gitu, orang nakal gitu. Cuman kalau kita nggak sabar-sabar bener mah gitu. Makanya kalau dagang mah mana udah jauh, air nggak bayar lagi. Kalau dibilang dari sepanjang saya ngedorong gerobak ditabrak lebih dari 6 kali saya. Makanya kalau saya di sini begini ya paling di kampung yang repot. Suara knalpot bising dari kendaraan yang lalu lalang jadi makanan Tatang dari pagi hingga petang. Saat berjualan, Tatang terbiasa berkeliling dengan berjalan kaki sejauh 6 km. Gedung dan kompleks perumahan mewah di kawasan Kembangan, Jakarta Barat jadi pemandangan sehari-harinya. Kendala cuaca juga tidak pernah ia gubris. Yang Tatang prioritaskan hanyalah memenuhi kebutuhan pelanggannya dan mendapat penghasilan untuk bisa makan. Kalau di air udah nggak ada cerita istilahnya mau hujan gede, mau panasnya kayak apa, tetap harus jalan. Soalnya kita ditungguin, nggak ada alasan apa-apa.
Sesampainya di sebuah rumah makan, Tatang mengambil sebilah kayu untuk memikul 2 buah jerigen air. Beberapa warteg dan penjual mie ayam di Jalan Kembang Kerep, Jakarta Barat juga jadi pelanggan tetapnya. Sedikitnya 2 jerigen air bersih terjual kepada setiap pembeli. Soalnya kondisi air sumurnya tuh jelek Kak, bau, kotor, kuning. Kalau air si bapak itu bersih, alhamdulillah. Buat masak sih Kak, masak air, kadang buat masak ayam, ikan. Kalau buat bersih-bersih paling pakai air sumur. Kurang lebih 20 tahun. Kenapa, Pak? Ya karena airnya itu bersih. Kalau umpamanya dimasak, direbus, itu nggak berbuih, nggak putih, oh bagus. Berjalan di pinggir jalan raya seperti ini bukan berarti tanpa risiko. Tidak jarang Tatang berjalan melawan arus kendaraan agar lebih cepat sampai tujuan. Bapak 3 anak ini bahkan mengaku pernah tertabrak hingga gerobak dan isinya tumpah ke jalan. Kalau dibilang dari sepanjang saya ngedorong gerobak ditabrak, lebih dari 6 kali saya. Dulu perempuan yang bawa. Udah jelas-jelasan dia salah jalan. Begitu saya jalan, jalur saya, dia dari sono. Dia kemari, sengaja nabrak gerobak dari depan. Saya 3 hari gak kuat mendorong ini kena nih, dada. Bukan alas kursi apalagi sofa empuk. Trotoar di Jalan Puri Kembang Barat inilah tempat istirahat Tatang untuk sekedar menghela nafas sesaat dan melemaskan otot-ototnya. Tatang mengaku kerap mengalami kendala fisik, mulai masalah kaki hingga indera penglihatan. Alhamdulillah kalau badan mah ya paling sakit-sakit dikit doang. Sakit apa, Pak? Ini kadang-kadang mau dijalanin nggak mau. Kaki udah nggak mau jalan, udah kecapean kali. Kadang-kadang mata sepet. Sepet mata mau dimelekin, kayaknya kayak pegal gitu. Gitu mata tuh. Rezeki hari ini digunakan Tatang untuk membeli makanan. Nasi dan sepotong ikan bandeng menjadi pengganjal perut Tatang setidaknya sampai esok hari. Selain untuk makan, Tatang juga harus menyisihkan uang setiap hari agar keluarganya di kampung bisa makan. Sebagai tulang punggung, Tatang bertanggung jawab untuk menghidupi istri dan 1 anaknya yang masih sekolah. Saya kalau dibilang pikulannya, kalau patah pikulannya saya yang di kampung dah. Jadi yang cari makannya saya di sini, jangan di sono yang makannya. Makanya kalau saya di sini begini ya paling di kampung yang repot. Gitu. Kemarin ada teriak-teriak, berasa nggak ada berasa ada apa. Di Jakarta, Tatang hidup seorang diri. Semua anaknya juga merantau ke beberapa daerah di Jawa. Lebih dari 20 tahun Tatang tinggal di sebuah kontrakan yang luasnya 4 kali 3 meter. Bangunan sangat sederhana ini ia sewa Rp250.000 per bulan. Di dalamnya hanya ada sebuah lampu penerangan dan kipas angin kecil. Sambil berbaring di atas tripleks usang, sepulang kerja Tatang selalu bersyukur masih diberi umur untuk menghidupi keluarganya. Hidup jauh dari gelimang harta, hanya ada satu yang Tatang yakini, Allah akan senantiasa mengalirkan karunia kepadanya. Meski hanya tersisa tenaga, Tatang akan terus berusaha menjemput rezeki hingga penghujung usia. Bu, makasih ya.
Kisah Tatang penjual air yang berusia senja tadi memberikan makna kepada kita bahwa hidup di Jakarta ini memanglah harus terus berjuang dan juga bersyukur meskipun harus berbasuh peluh di kota megapolitan ini.